Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Kabar pertama datang dari Facebook yang baru-baru ini merilis fitur terbarunya mereka yang berguna untuk mengontrol tampilan pada newsfeed. Fitur filter bar ini adalah fitur pengembangan dari fitur favorit yang telah diluncurkan oleh Facebook pada Oktober lalu. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih 30 teman, halaman, dan memprioritaskan konten dari mereka yang sudah dipilih pada newsfeed pengguna. Dengan update terbaru ini, fitur tersebut akan tampil lebih menonjol daripada update sebelumnya karena sudah ditempatkan pada newsfeed di mana pengguna dapat memilih antara tab home, favorit, atau recent untuk melihat konten yang disusun oleh algoritma, teman dekat, ataupun konten terbaru. Selain itu, Facebook juga telah menghadirkan fitur terbaru yang memudahkan para pengguna untuk membatasi siapa saja yang boleh meninggalkan komentar di postingan pengguna. Menurut kabar yang beredar, fitur terbaru ini hadir dikarenakan kekalahan Facebook di Pengadilan Tinggi Australia. Di tahun 2019 lalu, banyak sekali media Australia yang melayangkan gugatan kepada Facebook. Di salah satu pengadilan tinggi New South Wales, di mana media-media tersebut menuntut Facebook untuk bertanggung jawab atas banyaknya komentar negatif yang beredar di kolom komentar mereka. Menurut mereka, Facebook seharusnya mengontrol jenis komentar apa saja yang beredar di setiap kolom komentar pengguna. Maka dari itu, kini Facebook telah mengabulkan tuntutan media-media Australia tersebut dengan merilis fitur terbaru yang berfungsi untuk membatasi komentar negatif. Semoga saja YouTube juga meluncurkan fitur yang sama dengan Facebook. Karena jempolnya netizen orang Indonesia itu kadang-kadang lebih sadis dari jari tengahnya mereka. Maaf netizen. Game masa kecil untuk anak tahun 90-an yaitu Super Mario Bros. Baru-baru ini telah mencatat rekor sebagai penjualan game termahal di dunia. Pada acara lelang Heritage Auction di Dallas, Amerika Serikat, game Super Mario Bros. Rilisan 1986 pecahkan rekor menjadi game termahal di dunia setelah kopi kaset tersebut berhasil laku dijual dengan harga 660.000 US dollar atau berkisar 9,6 miliar rupiah. Alasan yang membuat game tersebut bisa terjual begitu fantastis antara lain kopian kaset game ini masih tersegel dan diberi skor A+ oleh perusahaan penilai game yakni Wata. Dan yang kedua, salinan game ini pun dianggap menjadi salinan terbaik serta dinilai secara profesional untuk dilelang. Sebelumnya pada November tahun lalu, kopi kaset Super Mario Bros. 3 juga menjadi penjualan video game termahal karena berhasil laku dengan harga 156.000 US dollar. Dan pada Juli tahun lalu juga, game Super Mario Bros. Asli berhasil laku dengan angka fantastis mencapai 114.000 US dollar. Jadi buat kalian yang punya kaset gaming zaman dulu seperti Crash Bandicoot ataupun Harvest Moon, lebih baik kalian museumkan. Barangkali kalian bisa menjual dengan harga ratusan ribu US dollar. Lumayan. Ratusan apa puluhan ribu sih? Ratusan puluhan ribu US dollar. Apaan sih? Hah? Jamuran? Enggak dong. Jamuran? Bisa di museumin tuh. Gimana? Kayak dikasih balsam kayak mumi. Iya. Beberapa hari yang lalu, para pengguna First Media mengeluhkan bahwa jaringan internet mereka sangat lemot. Sebagian besar para pengguna mengaku untuk mengakses sosial media saja, jaringan First Media membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya untuk membuka aplikasi sosial media. Atas kejadian tersebut, tidak sedikit pula para pengguna yang mengungkapkan kalau kejadian ini cukup menghambat pekerjaan mereka dan mengungkapkannya di media Twitter untuk mencari jawaban dari pihak First Media atas kejadian tersebut. Menurut pihak First Media, kejadian ini bisa terjadi dikarenakan terjadinya gangguan sistem komunikasi kabel bawah laut yang digunakan oleh Linknet dan juga oleh beberapa provider internet lain. Hal inilah yang menyebabkan terganggunya layanan internet yang digunakan oleh semua pelanggan. Atas kejadian ini pun, pihak First Media langsung bertindak cepat dengan memulihkan layanan seluruh pengguna. Dengan membeli tambahan kapasitas jaringan darurat dari sistem kabel laut yang berbeda, sebesar 200 GB per second per hari Senin kemarin. Semoga saja First Media tidak juga seperti si Merah yang selalu banyak komplain dan permintaannya cuma disuruh restart modem. Kalian tahu kan? Lenovo baru-baru ini merilis laptop gaming terbarunya mereka melalui Legion 5 Pro dan Legion 7. Bukan hanya diperuntukkan untuk gaming, kedua laptop yang dibekali prosesor AMD Ryzen 5000 series ini pun ditujukan untuk para pekerja kreatif, terutama untuk desain, foto, edit video, ataupun analisis data. Soal dapur pacunya, Lenovo Legion 7 dibekali prosesor Ryzen 9 5900HX yang didukung bersama GPU hingga RTX 3080.
Pada sektor layar, laptop ini didukung oleh panel IPS seluas 16 inci dengan refresh rate 165 Hz. Untuk RAM-nya sendiri, Lenovo menyematkan 32 GB berjenis DDR4 3200 MHz dan SSD 2 TB NVMe. Dan untuk kalian yang suka gaming dalam waktu yang begitu lama, laptop ini sudah didukung dengan sistem pendingin CoolFront 3.0 yang diklaim bisa menjaga suhu laptop saat dipakai bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan untuk harganya sendiri, Lenovo membandrolnya seharga Rp32 juta dan sudah include Legion Game Headset H300, Gaming Mouse M500, dan Legion Armor Backpack senilai Rp2,8 juta. Sedangkan Legion 5 Pro sendiri dibekali dengan prosesor hingga Ryzen 7 5800H yang dikolaborasikan bersama RTX 3070. Pada sektor layar, laptop ini mengusung panel IPS seluas 16 inci yang sudah refresh rate mencapai 165 Hz. Sama seperti Legion 7, Legion 5 Pro pun sudah dibekali dengan sistem pendingin CoolFront 3.0. Lalu untuk harganya sendiri, Lenovo mematoknya seharga Rp26 juta dan sudah termasuk headset H300, mouse M300, dan Legion Recon Backpack. Kalau dihitung-hitung, harga laptop Legion 5 Pro dan Legion 7 sama seperti membeli dua kendaraan. Let's get the beat. Motor bro. Iya gak sih lu? Kan beat 11 jutaan ya. Iya, nambah dikit. Samsung kembali menambahkan jajaran handphone 2 jutaan mereka melalui Samsung Galaxy F12 di India. Seperti seri M pada umumnya, Galaxy F12 pun dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh. Sedangkan pada sektor layar, Samsung menyematkan panel berjenis IPS LCD seluas 6,5 inci dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Uniknya, Galaxy F12 ini menjadi seri F pertama yang layarnya mampu refresh rate sampai 90 Hz. Di sektor kamera, Samsung menyematkan modul 4 kamera belakang dengan masing-masing konfigurasi 48 MP untuk kamera utama, 5 MP ultrawide kamera, 2 MP makro kamera, dan 2 MP depth sensor. Pada sektor dapur pacu, HP 2 jutaan terbaru Samsung ini ditenagai oleh chipset Exynos 850. Chipset berfabrikasi 8 nanometer tersebut dikolaborasikan bersama dua pilihan RAM storage, di antaranya 4/64 GB dan 4/128 GB. Di India sendiri, Samsung Galaxy F12 dijual mulai dari Rp10.999 atau berkisar Rp2,1 juta. Untuk varian 4/64 GB dan Rp11.999 atau berkisar Rp2,3 juta untuk varian 4/128 GB. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Samsung sadar dengan mengeluarkan handphone yang punya spek tinggi dengan harga yang terjangkau. Hati-hati Xiaomi Realme, hati-hati Korea melibas. Kabar gembira untuk kita semua, akhirnya Snack Video resmi dan legal di Indonesia. Saat ini, aplikasi yang mirip dengan TikTok tersebut sudah dinyatakan legal dan resmi setelah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan dibukanya kembali, aplikasi tersebut langsung menggelar program Snack Video Creator Academy. Menurut Operation Manager Snack Video Jason Sutanto, Snack Video Creator Academy dapat menjadi wadah bagi para kreator untuk berkreasi sesuai bakat dan keinginan mereka, dan sebagai komitmen investasi perusahaan terhadap konten kreator Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Snack Video langsung menggelontorkan dana investasi sebesar 500 miliar selama 2 tahun. Dan dengan program ini pula, para konten kreator berpeluang untuk mendapatkan penghasilan melalui konten-konten positif yang akan mereka buat nantinya. Nampaknya zaman sekarang, para kaula muda mudah sekali untuk mencari uang. Kalau dulu mungkin kita harus menjaga lilin, itu pun kalau nggak ketangkep. Beberapa hari yang lalu, pasar China akhirnya kedatangan HP gaming terbaru dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion Duel 2. HP gaming terbaru dari Lenovo tersebut hadir dengan beberapa pembaruan, seperti hadirnya dua kipas pendingin yang diletakkan pada bagian kiri kanan pada mode landscape. Selain itu, HP gaming ini juga hadir dengan desain kamera pop-up beresolusi 44 MP yang diletakkan pada bagian samping perangkat. Kemudian, Lenovo juga turut menghadirkan dua lubang speaker, 4 mikrofon, serta tombol capacitive shoulder trigger pada bagian sisi perangkat, yang tentunya bisa dipakai untuk membantu kamu dalam bermain game.
Pada sektor dapur pacu, HP gaming terbaru ini diotaki oleh chipset Snapdragon 888 dan berbagai pilihan RAM berjenis LPDDR5 mulai dari 8GB, 12GB, 16GB, bahkan Lenovo pun menyediakan kapasitas jumbo sampai 18GB. Di bagian layar, Lenovo menyematkan panel A4 AMOLED seluas 6,92 inci beresolusi Full HD Plus serta refresh rate sampai 144Hz dengan touch sampling rate hingga 720Hz. Untuk baterainya sendiri, HP gaming ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.500 mAh dan sudah mendapatkan dukungan turbo fast charging hingga 90 watt untuk adapter terpisah dan 65 watt fast charging untuk adapter yang terdapat pada dalam box pembeliannya. Walaupun dibekali dengan spesifikasi yang sangat mumpuni dalam bermain game, nyatanya dalam hal build quality, HP gaming ini tidak memiliki nilai yang sangat baik. Bahkan saat youtuber ternama Jerry Rig Everything menguji ketahanan dari HP gaming tersebut, Lenovo Legion Duel 2 dapat dipatahkan menjadi 3 bagian dengan cukup mudah. Hal tersebut disinyalir antena lines lah yang menjadi spot paling lemah pada HP gaming besutan Lenovo ini. Nampaknya sekarang Jerry sudah mulai beralih profesi. Biasanya berantem sama Tom, sekarang doi matahin handphone. Tom and Jerry bukan sih? Bukan ya? Canda Jerry. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar-kabar terupdate dari minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke playlist WIG dan juga channel YouTube Pricebook. HP terbaru dari Xiaomi baru-baru ini banyak dilaporkan oleh sebagian pengguna mereka karena bermasalah. Bukan pengguna Indonesia, melainkan sejumlah pengguna di India melaporkan kalau Redmi Note 10 series mengalami berbagai masalah. Mulai dari kesulitan saat mengetik, HP yang tiba-tiba menjadi lambat, dan yang paling utama adalah respon sentuh yang error. Bahkan sebagian pengguna mengaku, HP terbaru dari Xiaomi tersebut mengalami flicker pada saat menjalankan refresh rate 120Hz. Bahkan terdapat juga pengguna yang mengaku kalau masalah pun ditemukan pada saat mereka mengaktifkan mode gelap pada Redmi Note 10 series. Adapun salah seorang yang mengaku kalau dirinya sampai mengganti Redmi Note 10 pasca mengalami masalah berulang kali. Atas masalah yang terjadi, Xiaomi India pun mulai angkat bicara dan meminta penggunanya untuk tidak perlu panik karena masalah tersebut dilaporkan oleh sebagian kecil pengguna saja. Sepertinya Bayok tidak mau seujon, takutnya Ko Alvin marah. Semoga ya, pengguna Xiaomi Redmi Note 10 series di Indonesia tidak bermasalah. Kan mau puasa bang, nggak boleh seujon sama orang. Takutnya Ko Alvin udah kebanyakan kita ghosting bro dari kemarin. Canda Ko. Sekian dulu kabar terupdate seputar gadget dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.